Oke, kita lanjut dengan cerita selanjutnya, teman-teman. Ini dari Mbak Ica Ayu. Dia juga seorang vlogger. Nanti aku akan tulis di sini ya nama YouTube-nya. Bonjour. Cerita soal mertua bule. Kata dia. Kalau bedanya sama mertua Indonesia kurang tahu ya. Karena nggak ada yang bisa juga jadi perbandingan. Hehehe. Tapi mungkin enaknya sama bule karena mertua lebih dalam tanda kutip sungkan aja kali ya, karena gimana pun juga bukan anaknya. Maksudnya sama anaknya aja kan udah nggak bisa marah-marah gitu karena udah dewasa. Jadi ya sama menantu lebih cuek lagi, kata dia. Misalnya kalau nginep di rumah mertua bisa bangun siang. Salah satu yang mungkin kalau di rumah mertua orang Indonesia nggak mungkin banget. Kalau cerita pribadi, mertua saya kan udah pisah, jadi ketemu emang hanya kalau masing-masing aja, nggak pernah ketemu berdua. Kalau deket, lebih deket sama ibu mertua, karena ibu mertua lebih banyak ngomong, dan karena kadang-kadang ibu mertua juga udah nggak terlalu berani telepon anaknya, jadi ya saya korbannya ditelepon untuk tanya kabar dan lain-lain. Cuma mungkin kalau sama mertua saya sih, saya berani jawab juga. Kalau ada hal yang saya nggak suka atau ada pendapat yang kami satu suara, ya saya mungkin lebih bisa ngomongnya daripada kalau mertuanya orang Indonesia. Kayak pernah kami agak adu argumen, dan saya sendiri karena merasa benar, ya di tengah acara makan keluarga nggak mau kalah ngomong, dan jujur suasana waktu itu jadi agak awkward juga. Tapi ya ibu mertua akhirnya minta maaf karena tidak tahu bahwa omongannya tersebut menyinggung saya. BTW itu cukup nggak? Hahaha. Itu aja teman-teman ceritanya. Ica, terima kasih banyak sudah membagikan ceritanya untuk kami semua. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di sini, Ewin. Yeay, ketemu lagi kita. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Aku di sini baik-baik saja. Oke, teman-teman, BTW video yang kalian lihat tadi itu adalah video lanjutan dari video yang sudah pernah aku upload. Itu ada 3 video yang temanya tentang mertua bule. Dan hari ini juga aku bakalan nerusin lagi ya. Aku akan menceritakan tentang mertuaku juga. Oke, kita mulai ceritanya. Ya, ini dari Mbak, dia nggak mau disebutin namanya teman-teman. Dia tinggal di Netherlands. Nah, hai Mbak. Oke, kita mulai ya. Awal ketemu mertua nervous banget karena aku tahu mertuaku nggak suka kalau anaknya punya hubungan denganku yang notabene-nya orang Asia Indonesia. Entah kenapa, tapi mungkin mertuaku pikir orang Asia cuma suka duit, hehehe. Tapi mertuaku orangnya baik. Awal ketemu ramah juga, cuma yang bikin aku nervous karena aku tahu dia nggak terlalu suka. Tapi day by day setelah mertuaku ketemu aku langsung dan aku stay dengan dia, mertuaku mulai luluh dan terima aku karena kepribadianku, bukan lagi karena dari mana asalku. Ya, aku setuju. Mertuaku orang tegas dan baik sekali, dan aku dibuat kaget dengan cara dia memperlakukan aku sebagai menantunya. Jadi sebelum kita punya rumah sendiri, kita tinggal sama mertua sekitar 3 bulanan. Mertuaku perhatian banget. Pernah suatu waktu aku nggak enak badan dan nggak keluar kamar karena aku pikir juga nggak ada orang di rumah karena semuanya kerja. Tapi ternyata di hari itu mertuaku libur. Dia ketuk pintu kamar, bawain makan ke kamar, terus baju juga dia yang cuci. Padahal aku selalu mau bantu. Kalau aku bantu bersihin rumah atau lipat laundry, dia selalu bilang terima kasih dengan sweet sekali. Susah banget sih untuk dijelaskan. Yang pasti aku belum pernah dengar cerita ada mertua Indonesia yang kayak gitu, hehehe, kata dia. Mungkin karena perbedaan budaya juga. Di Indonesia menantu bangun siang pasti sudah jadi bahan obrolan mertua kan. Kalau aku bangun pagi dibilang, kenapa bangun pagi sekali? Tidur aja yang cukup.
bisa berkegiatan nanti kalau sudah cukup istirahat. Oh, mertuanya maksudnya ya yang dibilang kayak gitu. Mungkin karena di sini nggak ada istilah kalau bangun siang rejeki dipatok ayam. Bener sih ya, nggak ada. Kesimpulannya sih aku yakin banyak mertua baik juga di Indonesia ataupun dimanapun, tergantung kepribadian orangnya. Betul, aku setuju. Alhamdulillah mertua yang aku dapat sangat baik. Walaupun di awal dia nggak suka, tapi bukan tidak suka orangnya, melainkan dia tidak suka dari mana aku berasal. Tapi setelah dia kenal pribadiku, dia sangat sayang sekali, baik sekali. Iya betul. Dan menerima aku dengan sangat baik sebagai menantunya. Yeay, happy ending jadinya. Terima kasih Mbak yang nggak mau disebutin namanya. Makasih sudah berbagi ceritanya. Baiklah, aku akan cerita tentang mertuaku. Karena aku juga nggak pernah ya cerita tentang mertuaku juga sih. Bentar guys, aku ikat rambut dulu. Karena ini aku rambut kaku habis keramas tadi ya, tadi pagi dia ngembang gitu, jelek jadinya. Yaudah gini aja dah. Oke, aku mulai dari mana ya? Yang jelas teman-teman, alhamdulillah aku punya mertua yang baik sekali. Dua-duanya baik sekali, alhamdulillah banget ya. Jadi aku pertama kali ketemu sama mertuaku itu pada saat aku di Turki. Waktu aku masih kerja di sana ya. Yang ketemu aku tuh bukan ini, cuman mertua cowok doang. Jadi ceritanya itu waktu itu, dan kebetulan pas hari Valentine teman-teman. Bapaknya itu katanya pengen ketemu sama aku, dan ya udah akhirnya kita ketemuan di sebuah restoran. Ya aku ketemunya sih deg-degan, aku takut gitu kan. Kalau mending kalau ada suamiku gitu ya, ini cuman antara aku dan bapak mertua gitu. Jadi ya deg-degannya tambah gini teman-teman ya. Tapi ya enggak sih, baik-baik aja, kita ngobrol gitu. Kalau ketemu sama mertuaku yang cewek pada saat di Indonesia, pas waktu akad, ketemunya waktu itu ya biasa juga sih, deg-degan. Tapi gimana ya, rasa deg-degannya itu lebih kurang dari rasa deg-degan aku ketemu sama bapak mertuaku, ngerti kan? Karena nggak tahu kenapa, mungkin kebanyakan ya yang cewek mungkin lebih santai, kelihatan, maksudnya lebih gimana ya, ya lebih gitulah, ngerti kan lah ya kalian ya. Tapi walaupun bapak mertuaku kelihatannya kayak gitu, dia baik banget, dia perhatian gitu. Dulu aku tuh sering banget dikasih bekal sama dia. Jadi kalau misalkan aku siang-siang gitu main ke restorannya dia tuh, aku selalu kan ya pastilah makan di sana, makan siang atau enggak pas kalau malam ya makan malam di sana gitu. Aku selalu dikasih bekal sekitar 20 euro, 30 euro kayak gitu. Kan lumayan buat jajan kan. Ya selalu dikasih bekal, udah kayak anaknya gitu, udah kayak anak sekolah juga gitu loh dikasih bekal. Dulu kan masih belum kerja, itu masih baru-baru juga. Tapi sekarang kan aku udah kerja, udah nggak dikasih bekal lagi. Tapi dulu sering banget aku dikasih, enak lah dibikin beli jajan, beli apalah gitu-gitu ya. Kalau ke bapak mertua sampai sekarang sih aku masih rada sungkan-sungkan gitu. Tapi kalau sama ibu mertuaku udah enggak, udah kayak ibuku sendiri gitu teman-teman. Jadi udah nyaman banget gitu. Kalau aku ke rumahnya, main ke rumahnya tuh kan ceritanya tuh kalau misalkan mereka belanja sayuran, itu per sayuran itu misalkan tomat, terong atau timun, itu mereka beli yang satu keranjang gitu teman-teman. Kan satu keranjang tuh banyak ya, jadi mereka tuh selalu bagi dua, kita selalu bagi dua gitu. Pasti kalau aku kesana selalu dibawain apa aja. Selalu dia nanya, kamu di rumahnya nggak punya apa, mau ini nggak, ini kamu mau nggak. Aku mau teman-teman, tapi rumah aku kan masih kecil nih, nyewa apartemen aku kan masih kecil. Jadi aku bilang sama ibu mertuaku, aku mau kamu kasih apa aja, aku mau bawa pulang. Tapi kalau nggak ada tempat di rumahku gimana ya, kan apartemennya kecil, jadi udah kecil masa mau ditumpukin barang-barang. Jadi aku bilang sama dia, nanti deh kalau aku udah punya rumah, kalau apa yang mau kamu kasih aku akan terima, apa yang aku mau aku bakal minta ke kamu, aku gitu ke dia. Karena dia selalu nanyain aku, kamu mau ini enggak gitu selalu deh. Baik banget sih, alhamdulillah teman-teman. Oh ya, BTW aku tinggal sama mereka itu sekitar kurang lebih 1 tahun ya teman-teman.
Ya rasanya sungkan, karena kan memang bukan rumah kita ya. Jadi menurut aku ya lebih enak tinggal sendiri daripada tinggal sama mertua gitu. Walaupun mertuanya oke-oke aja, nggak apa-apa, baik banget atau kayak gimana, tapi memang kalau kita sudah berkeluarga memang lebih baik memilih untuk hidup sendiri walaupun kontrak ya. Yang penting itu kebersamaan kita dengan suami, apa ya, punya privasi sendiri lah intinya. Mereka mertua kita juga punya privasi sendiri, kita juga punya privasi sendiri kayak gitu. Oh ya kan, ada saatnya kita kan ngerasa capek, tiba-tiba ngerasa males, nggak pengen ngapa-ngapain, pengennya di kasur aja. Nah, di saat itulah yang kita butuhkan gitu. Maksudnya misalkan aku lagi malas banget, dan sekarang aku tinggal sama mertua, aku nggak bisa ngebiarin kemalasan aku itu terus-terusan gitu dalam seharian itu. Karena apa, aku ngerasa ya ini bukan rumah aku gitu loh, ini rumah mertuaku. Ya sungkan gitu, ngerti lah ya teman-teman semua. Ya udah deh teman-teman ya, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya di luar sana yang sudah menonton video aku, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi ceritanya ke kita semua. Terima kasih. Semoga sekali lagi bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga subscribe yang belum, nyalain loncengnya, dan jangan lupa kalau mau share juga boleh. Apa lagi ya, udah deh teman-teman ya, aku benar capek banget, tenggorokanku terasa kering teman-teman. Ya udah deh kalau gitu ya, dadah, selamat teman-teman ya. Ya udah deh, dadah teman-teman ya, makasih sekali lagi, dah, assalamualaikum.